Pengangkatan staf khusus kementerian jadi sorotan, lantaran beberapa di antaranya berasal dari kalangan selebritas. Terbaru, Menteri Pertahanan Syafie Samsudin melantik selebritas Deddy Corbuzier sebagai staf khusus. Deddy dipercaya untuk menangani bidang komunikasi dan publik. Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga memberikan penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di bidang pertahanan. Masuknya pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoy ini sekaligus menambah deretan artis yang masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Deddy akan mendapatkan honor setara dengan gaji untuk pegawai negeri sipil golongan 4 antara 3,9 juta hingga 6 juta rupiah. Sementara tunjangan untuk staf khusus Menteri Pertahanan mencapai 27,6 juta rupiah. Total gaji dan tunjangan kinerja yang diterima staf khusus mencapai 31,5 juta rupiah hingga 33,9 juta rupiah. Selain Deddy, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid melantik Raline Shah sebagai staf khusus. Raline akan menangani bidang kemitraan global dan edukasi digital. Raline dilantik bersama pejabat lainnya di kantor Kemenkom Digi, Jakarta pada 13 Januari 2025. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Saat ini total staf khusus di Kementerian Pertahanan ada 5 staf khusus dan 1 asisten khusus. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki 4 staf khusus. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memiliki 5 staf khusus. Kementerian Kebudayaan saat ini memiliki 5 staf khusus. Kementerian Pekerjaan Umum juga memiliki 5 staf khusus. Sementara Ekonomi Kreatif memiliki 3 staf khusus. Gaji staf khusus diambil dari anggaran yang ada di kementerian atau lembaga masing-masing. Prabowo telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 untuk efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Sementara total target pemangkasan APBN 2025 sebesar 306,7 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sejumlah kementerian melantik selebritas menjadi staf khusus kementerian. Sementara itu, pemerintah pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi beasiswa bagi pendidikan. Pemangkasan anggaran juga tidak akan terdampak terhadap tenaga honorer. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemerintah pastikan pemotongan anggaran tidak berimbas kepada penerima Kartu Indonesia Pintar dan juga beasiswa. Namun uang kuliah perguruan tinggi masih menjadi tanda tanya. Bangkitan bangsa Indonesia dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga juga menyasar 2 kementerian yang menggawangi dunia pendidikan Indonesia. Namun pemerintah pastikan pemotongan anggaran tidak berimbas kepada penerima Kartu Indonesia Pintar. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan.
Meski beasiswa pendidikan tidak terpengaruh, namun efisiensi anggaran membuat biaya kuliah berpotensi naik. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Itu dikenakan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Saat ini tercatat sekitar 1 juta mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sementara jumlah anggaran mencapai 14 triliun 698 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, pemerintah pastikan anggaran pendidikan tidak akan dikurangi, lantaran pendidikan termasuk dalam layanan publik. Layanan-layanan pendidikan ya tidak akan dikurangi. Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar. Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya biaya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa akan dilanjutkan. Jadi ini yang ingin kami sampaikan bahwa supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Hari-hari belakangan ini masing-masing kementerian dan lembaga sedang menjalankan rekonstruksi anggaran supaya efisiensi yang diinginkan oleh Presiden itu betul-betul tepat sesuai dengan arahan yang beliau sampaikan. Karena jangan sampai layanan publik itu terdampak nggak boleh terdampak sama sekali. Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik ya. Sementara itu, tunjangan kinerja bagi para dosen masih menjadi tanda tanya. Lantaran hingga kini dalam rapat di DPR, anggaran Tukin masih belum masuk dalam daftar anggaran. Yang ada di seluruh Indonesia, kami adalah... Aksi unjuk rasa digelar oleh para dosen perguruan tinggi negeri Senin 3 Februari 2025. Mereka menuntut tunjangan kinerja atau Tukin tahun 2020-2024 yang tidak cair. Aksi ini juga diikuti oleh dosen dari berbagai daerah lain, diantaranya Sumbar, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan lainnya. Para dosen ini berharap dengan melakukan aksi ini, pemerintah mendengarkan tuntutan terkait tunjangan dosen ASN bisa segera dipenuhi. Mereka pun berencana untuk mogok massal bila tuntutannya tidak dipenuhi. Demo hari ini, oke, gimana tanggapannya dulu? Permisi, buka jalan dulu, silakan. Buka jalan dulu, permisi. Makasih Pak Menteri. Makasih. Sementara Mendikbudristek Satrio Sumantri Brojonegoro menolak berkomentar ketika diminta tanggapan terkait permintaan pembayaran Tukin. Namun Sekjen Kemendikbudristek Togar M. Simatupang beralasan tunjangan kinerja tidak dibuat anggarannya oleh kementerian yang lalu. Akibatnya, Tukin tak bisa dicairkan dan sudah tutup buku. Namun pemerintah telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam raker Komisi 10 DPR pada 23 Januari 2025 lalu. Penambahan anggaran pun telah disetujui sebesar 2,25 triliun dan saat ini sedang menunggu peraturan Presiden. Dosen dan guru adalah garda terdepan pendidikan bangsa Indonesia. Kesejahteraan para tenaga pengajar ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal pemangkasan anggaran saat menjadi pembicara secara virtual di World Government Summit 2025. Efisiensi anggaran pemerintah mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 327 triliun rupiah. Careful management of state funds, we have saved more than 20 billion US dollars, equivalent to about 10% of our annual budget. These savings that were allocated to projects and programs without a clear strategy will now be used to finance more than 20 multi-billion-dollar strategic projects that will transform the country, along with initiatives to increase protein production, support aquaculture,
and develop clean and renewable energy projects, leveraging our rich mineral and renewable resources. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja non-ASN atau honorer di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.